Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kita ucapkan rasa syukur terima kasih khususnya kepada Ketua Takmir Masjid As-Sabirin Bapak Hadi beserta jajaran ketakmiran Mushola As-Sabirin, karena berkat beliau beserta teman-teman kita semuanya dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk ikut andil memakmurkan salah satu daripada masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta seluruh jajaran takmir masjid ini dan masjid mushola yang lainnya dan kita semuanya, semoga Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa masjid ini tambah sejuk. Kelihatannya sampai jam 12 siang. Oke, saya belum banyak yang ingin saya sampaikan karena setelah sholat isya kita langsung menuju ke Keramat Tinggil untuk melanjutkan rutinan kita. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid secara khusus, rumah Allah secara umum meliputi mushola, ini adalah magnet terbesar untuk mendatangkan rahmat Allah dan merupakan salah satu tempat yang istimewa untuk menolak yang namanya bala dan musibah. Kalau kita lihat ya, bangunan-bangunan yang besar itu biasanya ada penangkal tim. Biasanya yang beberapa lantai itu ada. Ini alat apa ini Pak? Penangkal Nah, masjid dan mushola sekitar kita ini penangkal bala dan musibah. Makanya daerah itu bisa dilihat dari masjid. Setiap daerah itu bisa dilihat dari musholanya. Jika ada daerah masjidnya makmur, musholanya makmur, maka warga sekitar nggak perlu takut, nggak perlu susah, nggak perlu gelisah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis qudsi, inni la ahummu bi'adabil qabr. Allah Ta'ala tahu, aku pengen nurunkan adab, aku pengen nurunkan bala dan musibah. Udah nih, mendekati nih, mau turun. Fanadhartu ila ummari buyuti. Ternyata aku dapati masjidku, musolaku makmur. Aku lihat Umar, orang-orang yang suka untuk memakmurkan masjid dan musola. Wa ra'aitu al-mutahabbina fiyya, dan aku dapati di dalamnya aneka ragam bentuk orang yang datang yang mengikat bukan karena kedudukan dunia, tapi yang mengikat karena la ilaha illallah Muhammad wal mustaghfirin. Dan aku dapati di dalamnya majelis taklim dan zikir-zikir, wabil khusus istighfar. Saraftul azaba anhum, maka ketika aku melihat masjid musolaku makmur, azab tersebut aku anggap kembali. Shallallahu alaihi Muhammad.
Dari ini hadis, maka kulo kalih panjenengan termasuk orang yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang manfaat dan berkah. Tidak setiap hamba Allah Ta'ala dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi hamba yang manfaat untuk orang lain. Tapi alhamdulillah kita semuanya atas hidayah Allah dan izin Allah Ta'ala kita dijadikan senang masjid, senang majelis taklim. Ini merupakan penghargaan yang harus betul-betul kita syukuri, yang harus betul-betul kita jalankan secara istiqomah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan masjid yang saat ini kita tempati tambah berkah, tambah makmur, makmur zahirnya, makmur batinnya. Amin, amin ya rabbal. Masjid adalah sarana untuk sholat berjamaah. Masjid sarana untuk majelis zikir. Masjid sarana untuk majelis taklim. Kalau tiga komponen ini enggak ada, jenengi oga masjid. Napa jenengi, Pak? Lho napa bedane kali rumah biasa kali bangunan biasa? Nek modelnya cuma gede-gedenan, ape-apean tapi sing jamaah wong loro. Wong pinten, Pak? Loro. Imam ambek sing nggawa kunci pintu. Atau sama sekali zikir enggak ada. La istighosah wala ada zikir, atau sama sekali potong belum enggak ada majelis taklim. Ini bukan salah satu masjid yang diinginkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah berjalan menuju ke Tuban di daerah Pantura, dari Manyar terus menuju Tuban. Saya singgah di masjid ini sampai Pulau Ngeden, saking gede. Saya masuk plong, dak ono sopo-sopo, kulo tok. Padahal masjidnya besar, tempat parkirnya besar, tapi kosong daripada inti membangun masjid atau musola. Dari ini keterangan di zaman dahulu itu kan sholat taraweh berjamaah itu tidak ada. Zaman Nabi itu tidak ada, Pak, taraweh jamaah itu tidak ada. Jadi di zaman Nabi itu sholat masing-masing. Bahkan sebagian riwayat Nabi cuma keluar ke masjid itu beberapa malam, setelah itu Nabi nggak keluar. Jadi sholatnya masing-masing. Terserah mau berapa rakaat, bebas di bulan Ramadan. Meninggal Rasulullah diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, khalifah yang pertama, sama melanjutkan. Tidak ada istilah jamaah, masing-masing. Ketika meninggal dunia sahabat Abu Bakar, baru diambil alih sahabat Umar. Sahabat Umar mulai mengadakan program sholat taraweh berjamaah. Dilihat ini ada orang di masjid kok sitok dewe model piye. Bismillah. Ayo, yang laki-laki dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, yang perempuan dipimpin oleh sahabat Tamim Ad-Dari. Sebagian riwayat, ayo galang sholat tarawih Jadi maaf loh nggih, sholat tarawih berjamaah termasuk salah satu bid'ah, tapi bid'ah saih. Artinya enggak setiap bid'ah itu suatu larangan. Buktinya ini, galangan sholat tarawih di masjid secara berjamaah, ya, itu di zaman Abu Bakar tidak ada, di zaman Kanjeng Nabi pun juga tidak ada. Yang ada semasa di zaman sahabat Umar bin Khattab. Tambah suwe.
Kopi ini datang tambah suwe. Jam 12 apa pokoknya. Allahumma Muhammad. Terima kasih. Mudah-mudahan tambah berkah yang infak yang sedekah. Amin ya rabbal alamin. Ayo punduk, ayo itu. Oke. Pun. Mulai di zaman sahabat Umar, masya Allah, masjid makmur. Oke. Cuma dulu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Meninggal dunia dilanjutkan sahabat Utsman bin Affan. Suatu ketika sahabat Utsman melihat masjidnya makmur, masya Allah, guyup, masya Allah, rame, masya Allah, seneng, okay? Lalu kemudian sahabat Utsman mengatakan, mudah-mudahan kuburanmu wahai Umar Allah Ta'ala terangi sebagaimana engkau telah menerangi masjid kami dengan jamaah sholat terawih. Jadi penerangan masjid itu bukan sekedar lampu, Pak. Tapi inti daripada menerangi masjid yaitu dengan mengadakan sholat berjamaah, mengadakan majelis taklim, mengadakan majelis zikir, wabil khusus alhamdulillah setiap kita mengadakan rutinan di sini, insya Allah kita awali dengan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal yang tadi saya sampaikan akan saya terangkan sejenak. Pertama, terkait tentang sholat berjamaah. Wabil khusus warga sekitar, kalau memang ada kesempatan, tidak ada udzur, maka ayo datangi masjid, kerjakan sholat berjamaah. Saya jamaah di rumah, tapi beda dengan jamaah di masjid. Bukan masalah dari segi fadilah, Bapak. Kalau fadilah jamaah tetap utuh. Yang di rumah tetap 27 derajat, yang di masjid pun juga dapat sama. Cuma di dalam masjid ini ada nilai-nilai ganda. Apa? Nilai ganda. Kenapa ganda? Nilai lebih. Pertama, setiap langkah dosa dihapus. Biasanya terhapusnya dosa itu kalau kita doa atau kita istighfar. Ini enggak. Dengan langkah saja. Per langkah dosa dihapus, per langkah nilai derajat kita ditingkatkan. Nah, langkah-langkah ini tidak mungkin dihasilkan penghapusan pahala atau peningkatan derajat kecuali langkah yang menuju ke masjid. Ustaz, saya mau ngakali, saya tak muter di rumah, muter sampai hari kiamat gak untuk saya mau ngimbangi apa? Nggak bisa. Orang hati saya kedah datang di masjid. Jadi perlangkah. Jadi nek rumahnya agak jauh, dosanya banyak yang dihapus dan derajatnya banyak ditingkatkan. Terus nasib omah sing pas plek masjid ya apa nih? Muter, apa? Muter nggih. Ala kulli hal, ini kelebihan. Sampai dianjurkan kalau kita datang ke masjid, jangkahnya jangan lebar. Mencoba menculot, Pak, menculot. Jadi diperkecil. Alasannya apa? Biar dosa kita banyak yang dihapus dan derajat kita banyak ditingkatkan oleh Allah. Ini toh, sebelum kita bahas yang lainnya, sholat di rumah kalah. Walaupun itu jamaah. Tadi saya sampaikan tidak masalah penglipatan ganda, nek jamaah di mana saja, walaupun cuma 2 orang, itu nilainya sama dengan puluhan ribu soft. Nek inti loh 27 derajat. Tapi yang membedakan selain nilai-nilai nopo
melangkah. Nilai kedua i'tikaf di dalam masjid. Nilai lagi banyaknya shaf yang hadir. Nilai lagi penglipatan ganda dari per orang yang hadir. Ada sebagian keterangan itu sistemnya Allah kalau ganjar itu dilipatkan dengan yang hadir. Terus niki mengki isae berapa tiang ya Pak? Berapa orangnya? Jangan cek air minumnya berapa. Ngoten mawon, gampang. Berapa? Kalau 100 berarti 27 kali 100. Niku ngoten. Cara penglipatan ganda niku kalau kita pakai riwayat 27. Masya Allah Pak. Nah kalau jenengan teng griya, bolone cuma nek gak bojo nggih anake. Wis. Tapi kalau jenengan di masjid dilipat gandakan sesuai dengan bilangan sing jamaah. Pun nggih. Kemudian ada nilai ganda doa dari malaikat 3 kali. Ini enggak ada kecuali di masjid. Makanya Kanjeng Nabi ini diriwayatkan enggak pernah sholat sendirian. Nabi ini enggak pernah sholat apa? Sholatnya mesti berjamaah. Niku Kanjeng Nabi. Belum pernah ada keterangan selama di kota Madinah Kanjeng Nabi sholat sendiri. Padahal Rasul itu sudah jelas nasibnya masuk surga. Tapi ketika di dunia terkait tentang jamaah tidak pernah diting. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang ahli berjamaah. Orang masuk ke dalam masjid seusai daripada qobliyah menunggu iqamah qomat sambil imam datang belum datang masih ada jenjang waktu sekian menit. 3 doa dari malaikat. Malaikat mana? Malaikat yang ada di pintu-pintu. Wabil khusus pada hari Jumat. Jangan sampai terlambat Pak. Kalau khotib sudah naik mimbar, ini pengabsenan ditutup, dilipat. Awas loh nggih, jangan sampai terlambat. Yang itu gini pembuatan ini. Empat. Usahakan jangan. Kalau sudah khatib itu naik ke mimbar, assalamualaikum, duduk, dikumandangkan azan yang kedua menurut sebagian keterangan dan menurut sebagian pendapat, maka setiap kali yang datang setelahnya nggak masuk daftar. Ayo, nggak masuk daftar, sholatnya tetap sah, tapi bukan masuk apa? Bukan masuk daftar loh. Niku khusus terkait tentang Jumat. Umumnya setiap kali program sholat dikumandangkan, malaikat standby. Di antara sebagian keterangan, niku malaikat ngecek, fulan kenapa nggak datang? Biasanya datang sampai makan. Loh. Artinya apa? Ini kesempatan tempat agar kita dikenal malaikat, Pak. Agar kita mudah dikenal oleh malaikat, diantaranya nek wonten masjid musola sekuat tenaga jenengan makmurkan wabil khusus hadir sholat nopo jamaah. Kalau lanjut lagi sebagian keterangan, mana fulan biasanya hadir kok nggak hadir? Berarti malaikat pun kenal ini. Subuh datang, zuhur datang, asar datang, maghrib datang, isya datang, subuh. Ternyata beberapa hari kemudian nggak bisa hadir. Ditanyakan malaikat, tahu fulan di mana? Iya, dapat informasi orangnya lagi di luar kota. Yuk kita doakan mudah-mudahan selamat. Ini malaikat. Oh maaf, orangnya lagi sakit. Yuk kita doakan mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sing orang-orang itu ngene. Wongin delok bal-balan kurang, gak masuk data. Mboten termasuk uzur niku. Keuzuran yang ada ketika bepergian karena ada hajat dan ketika ada sakit itu masih dihitung pahala jamaah komplit genep seakan-akan hadir. Barokah istri, pun
Seusai qobliyah qomat belum dikumandangkan, datang doa tiga. Allahumma ufirullah, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Malaikat matur, Gusti ampuni dosanya. Kita didoakan oleh malaikat. Doa semacam ini hanya ada, maaf, yang berada di dalam masjid. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobatnya. 3 doa setiap fardu tiba. Nek 5 waktu berarti berapa doa? Tinggal mengalihkan. Subhanallah, ini keberuntungan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui masjid. Cuma kembali lagi, Islam tidak memaksa, dan syariat itu tidak berupa paksaan, karena semuanya ini datangnya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala itu tidak menginginkan, tidak mengharapkan, maka tidak bisa Bapak seseorang itu hadir walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Artinya apa? Kalau sudah kembali kepada babakan hidayah, kita nggak boleh menyalahkan orang. Oh, perek masjid kok gak nang masjid? Juga boleh Pak, sebab hidayah niku milik Allah. Maaf, jangan sampai masjid ini dijadikan sebagai sebab orang membenci orang lain, atau jam majelis taklim sebagai sana saling benci-bencian. Boten. Ini melulu semuanya adalah hadiah berupa hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat suci Al-Quran kata taufik cuma 1 kali. Apa arti taufik? Cuma 1 kali toh. Sedangkan lafal-lafal yang lainnya itu terulang-ulang kali. Sholat banyak, zakat banyak, puasa gitu, kata. Tapi ini taufik hanya 1 kali. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik cuma datangnya dari, kok cuma 1 kali, menunjukkan mahal harganya, menunjukkan mahal kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek jenengan dikersake oleh Allah untuk senang masjid, entah itu jamaahnya, entah itu andil dalam memikirkan bagaimana memakmurkan, entah yang datang kopinya, entah yang datang airnya, entah yang datang AC-nya, ini. Pokoknya fasilitas untuk kemakmuran masjid. Maka ini merupakan salah satu tanda-tanda di akhirat akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok, yang mana 7 kelompok ini nanti di padang mahsyar tidak akan mengalami susah dan gelisah. Oke, kalau terang lagi, di padang mahsyar nggak ada makanan, nggak ada. Oke, di padang mahsyar nggak ada minuman, nggak ono. Warung mangan nggak, warung kopi juga. Jadi mahsyar tanah datar panas, naudzubillah. Hausnya orang haus, laparnya orang lapar. Tapi ada bocoran, nopo? Ada nopo? Ada orang-orang tertentu perutnya selalu kenyang, tenggorokannya selalu terbasahi dengan air, tidak pernah lapar, tidak pernah di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaq bil masjid, wonten tiyang seneng masjid, wonten tiyang napa? Qalbuhu mu'allaq bil masjid, hatinya selalu terus gandrung tenggene masjid, selalu memikirkan masjid.
berupaya bagaimana cara agar masjid ini makmur, agar masjid ini berkah, agar masjid ini banyak pendatangnya, ya, dengan aneka ragam bentuk cara, entah pikiran, entah tenaga, entah dana atau uang, entah dengan memakmurkan hadir sholat berjamaah atau majelis taklim. Berarti kita husnudzon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk, amin, termasuk golongan daripada orang-orang yang mencintai masjid dan orang-orang yang dicintai masjid, dan husnudzon kita kepada Allah. Kalau di dunia kita sudah sering-sering ke rumah Allah, di akhirat insya Allah akan dimasukkan ke dalam rumah Allah yang kekal abadi, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pembahasan pertama. Masih ada dua terkait tentang zikir dan majlis taklim. Waktu sudah masuk, tapi janjiannya jam 12 sih. Cekap kita adani dulu. Mungkin Bu pilih ada pertanyaan satu mawon dari kalangan jamaah, kita jawab. Monggo adzan dulu. Waktu sudah. Siapa yang adzan? Ada santri yang adzan? Sini. Adzan. Monggo, monggo. Insyaallah. Allah